Iya. Oke, puji Tuhan, terima kasih, selamat pagi rekan-rekan sepelayanan. Kita lebih baik mengawali dengan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan-Mu kami boleh bertemu dalam persekutuan doa pagi rekan-rekan sepelayanan dari MD Jatim. Tuhan, kami siap untuk terima firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan baik yang menyampaikan maupun yang mendengar untuk menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Hari ini saya mau bacakan bagian firman Tuhan dari sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang Tuhan Yesus menjumpai murid-murid di tepi danau setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya bacakan dari Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu. Lalu ini ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ya, saya mau beri judul sharing firman Tuhan pagi hari ini 153, sesuai jumlah ikan yang didapatkan oleh Simon Petrus bersama teman-temannya ketika mengikuti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Poin pertama dari peristiwa ini, dari kisah ini, yaitu bahwa panggilan Tuhan itu spesifik, tidak hanya profetik. Profetik itu kan suara kenabian, kita mendapatkan pernyataan bahwa Tuhan memanggil kita akan satu tugas pelayanan tertentu, tapi juga spesifik. Spesifik itu detail, jelas apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi tidak hanya profetik. Ya, profetik itu kan bisa dari nubuatan, bisa dari penglihatan, bisa dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang kita terima dan mengena di hati. Tapi juga spesifik. Ada beberapa contoh ketika Tuhan Yesus memberi perintah, tapi itu spesifik. Di antaranya ketika Tuhan Yesus dan murid-murid sedang mempersiapkan perjamuan Paskah. Dia berkata, kalian akan menemui seorang membawa buyung dan tanyakan kepada dia, di mana rumah tempat guru akan mengadakan perjamuan Paskah, dan kamu akan menjumpai sebuah rumah yang luas, lengkap, dan ada kata tersedia. Jadi segala sesuatunya sudah disediakan di tempat itu. Walaupun ya sebelumnya tidak tahu itu rumah siapa, itu tempatnya siapa, bahkan siapa yang ditemui di jalan itu belum pernah murid-murid tahu. Dan mereka tetap datang dan menjumpai seperti yang Tuhan Yesus katakan. Juga ketika peristiwa Tuhan Yesus naik keledai, itu kan juga spesifik. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjumpai seekor keledai tertambat. Dan kalau ada, kamu akan menjumpai keledai itu, dan kalau kamu akan ambil keledai itu untuk kita bawa bersama. Kalau ada orang yang bertanya, bilang bahwa guru memerlukannya. Jadi sampai pinjam keledai pun benar-benar dikasih tahu dengan spesifik di mana, dan benar-benar ditemui seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Walaupun ya belum tahu itu keledai siapa, dipunya siapa. Dan ya pasti ketika selesai dikembalikan juga. Ada banyak hal yang lain. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, memberikan pernyataan spesifik, bahkan perintah untuk menebarkan jala, ini pun juga bukan sekali ini. Ketika Tuhan Yesus pertama kali bertemu dengan murid-muridnya, bertemu dengan Simon Petrus, di Lukas pasal 5 pun juga demikian. Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan waktu itu juga ada mujizat ikan.
Ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tepi pantai, Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Padahal semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Dan apakah semalam-malaman itu jala yang ditebar tidak ada di sebelah kanan, tidak nyampe posisi kanan? Saya yakin bukan hanya kanan, kiri, atau mungkin depan, belakang mereka. Semua sisi pasti sudah mereka jangkau. Tetapi memang kenyataannya tidak mendapatkan ikan. Baru ketika Tuhan Yesus yang menyampaikan, akhirnya mereka menemukan mujizat. Hari itu mendapatkan ikan sedemikian banyak sampai jalannya tidak mampu lagi menampung ikan tersebut. Sekali lagi bahwa ketika kita mendengar perintah Tuhan, kita kerjakan dengan spesifik, kita kerjakan dengan serius apa yang Tuhan sampaikan. Disitulah panggilan Tuhan bagi kita. Disitulah menurut pendapat saya dalam tanda kutip zona nyaman yang memang harus kita ikuti. Bukan zona nyaman yang artinya bahwa saya mau cari pelayanan yang gampang saja, tapi zona nyaman yang searah dengan kehendak Tuhan apa? Ya ketika kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu ketika sesuai panggilan yang kita terima dan kita kerjakan. Setiap kita tentu punya panggilan masing-masing dan sampai hari ini bersyukur kita mengerjakan panggilan itu. Kita kerjakan dengan setia. Kita temukan panggilan Tuhan dan kita kerjakan sebaik mungkin apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Baik Pak Gadang yang menjangkau jiwa-jiwa di daerah Bromo, atau Pak Hence dengan timnya menjangkau kaum duafa, atau Pak Leo dengan jemaat yang dikembalakan sekarang, dan semua kita adalah kita mengerjakan dengan spesifik. Mungkin juga Pak Rizky yang menjangkau di jalanan, menjangkau di tahanan. Kadang kalau saya melihat saya belum bisa seperti dia, dan mungkin juga saya nggak akan bisa, harus keluar malam. Sampai sekarang Pak Rizky seringkali juga begitu keluar malam ngurusi orang di rumah sakit dan sebagainya. Juga yang memang sampai sekarang saya masih belum bisa berpikir adalah ketika dia masih tetap mau melayani di Medaeng yang perlu uang sekian banyak, itu adalah panggilan Tuhan buat dia atau memang sisi kerinduan dia pribadi untuk melayani di tempat yang dia dulu pernah mengalami masa-masa sulit di situ. Ya. Demikian juga mungkin sebaliknya, Pak Rizky belum tentu bisa seperti saya, yang saya setiap hari mulai pagi sampai sore siapkan sharing-sharing renungan firman Tuhan untuk pelayanan di media sosial. Saya sekarang menjangkau di berbagai lini, walaupun mungkin belum seperti Pak Leo yang bisa bikin live di TikTok. Tapi saya apa? Saya sharingnya itu sampaikan berupa rekaman, artinya itu yang bisa dilihat setiap waktu. Saya kirim ada renungan firman Tuhan singkat di YouTube, di Facebook, di IG juga, kata-kata di jam tertentu saya berikan flyer kata-kata motivasi, dan seringkali orang menemukan jawaban Tuhan dari sharing-sharing yang kami sampaikan. Ketika melihat di postingan di YouTube itu kan saya jangkau tiga versi, yang video biasa, video singkat, postingan, dan juga flyer dan seterusnya, kata-kata motivasi saya sampaikan di berbagai lini. Dan dari situ ketika orang membaca, ketika orang mendengar, mereka dikuatkan, dibangun imannya lagi, menemukan solusi dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang kalau membaca, ini yang saya alami ya, ini yang saya sedang alami sekarang, kebuntuan, tapi menemukan jawaban atau solusi dari sharing yang saya sampaikan. Membaca, kadang-kadang dari membaca saja orang dikuatkan. Misalkan saya tuliskan, semua jalan terasa buntu, tapi Tuhan menjadi jalan yang terbaik bagi kita. Membaca seperti itu saja orang sudah dikuatkan. Kemudian ada snack video dan seterusnya dan sebagainya. Mulai pagi sampai sore saya kerjakan semuanya di rumah, karena itu saya sulit meninggalkan pelayanan kalau harus keluar, semua harus saya atur sebaik mungkin. Sekali lagi, temukan panggilan Tuhan secara spesifik bagi kita dan kita kerjakan. Walaupun mungkin awal-awal kita mungkin tentu mengalami masa-masa di mana pelayanan saya, kita kerjakan yang A, yang B, yang C dan seterusnya, sampai akhirnya kita menemukan ini panggilan Tuhan buat saya, dan kita kerjakan sebaik mungkin.
panggilan Tuhan itu dengan tepat, dengan efisien, dengan efektif. Ya. Yang pertama, panggilan Tuhan itu spesifik. Panggilan Tuhan tidak pernah abu-abu. Panggilan Tuhan tidak pernah membuat kita meragukan yang mana yang harus saya kerjakan. Tapi panggilan Tuhan itu spesifik. Dan kita perlu temukan itu dalam pergumulan pribadi dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, sampai hari ini setiap kita tentu sudah setia mengerjakan. Yang kedua, apa dari 153 maknanya? Yang kedua yaitu mengapa bisa dihitung 153? Di penangkapan ikan sebelumnya yang Lukas 5 kan tidak terhitung. Tapi kenapa di Yohanes 21 ini sampai harus dituliskan oleh Rasul Yohanes bahwa jumlahnya 153? Kok kurang kerjaan sampai jumlah ikan saja dihitung 153 ekor. Ya mesti akan tulis banyak ikan, jalannya tidak muat, mereka bersuka cita. Cukup. Tapi kenapa harus dihitung 153 ekor ikan? Saya dapat hikmat bahwa hal ini berbicara mengenai pemuritan. Pemuritan itu apa? Pemuritan itu pembinaan terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Tapi sifatnya man to man, sifatnya apa? Pribadi-pribadi. Dan pemuritan tidak pernah melibatkan orang banyak. Kita bisa khotbah di depan banyak orang, puluhan, ratusan, atau mungkin ada yang sudah dipercaya di depan ribuan orang, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi fokus kita, tentu ada seberapa jiwa yang bisa kita layani pribadi demi pribadi. Ketika kita pelayanan di depan banyak orang, itu membuktikan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Tapi ketika kita akhirnya menyediakan diri juga untuk membina segelintir orang, beberapa orang, itu membuktikan bahwa kita mentransferkan nilai-nilai Kristus bagi kehidupan setiap pribadi. Dan pemuritan ini adalah pelayanan lama, pelayanan yang kuno, sudah sejak tahun-tahun yang lalu. Bahkan murid-murid Yesus pun juga mereka punya murid. Yesus punya dari antara 70 orang ada 12 orang. Dari 12 orang 3 orang yang bersama-sama. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dan mereka yang mengenali karakter Yesus hari-hari. Dan dari antara itu mereka pun juga punya murid masing-masing. Termasuk Petrus yang menjadi tokoh di kisah ini. Dia juga punya murid, yaitu Yohanes Markus yang menulis kitab Markus dan pernah mengikuti pelayanan Rasul Paulus. Di antara kita kerjakan panggilan Tuhan dengan spesifik dan berikutnya kita muridkan orang-orang yang Tuhan percayakan. Kita bina setiap jiwa untuk mereka mengalami kedewasaan dalam Kristus. Itulah kenapa 153. Ya 153 adalah jumlah yang bisa dihitung, jumlah yang rasional, jumlah yang masuk akal. Berapa yang kita layani, kita akan berkata bahwa di sini saya punya 10 orang yang saya kerjakan. Di sini saya punya 12 orang atau 5 orang atau mungkin satu keluarga yang sedang kita layani. Dan itu yang kita fokus kepada mereka benar-benar. Yang jemaat ribuan atau puluhan atau ratusan itu adalah kesempatan kita sharing di depan banyak orang. Rasul Petrus pun berkhotbah di hadapan ribuan orang, 3.000 orang kita pernah membaca kisah tersebut. Tapi tentu ada orang-orang yang dia tanamkan secara pribadi. Demikian juga kerjakan pemuritan ini. Jangan pernah puas dengan melayani hanya keliling atau di antara masalah di jumlah yang besar. Kerjakan untuk kita membina orang-orang hebat berikutnya. Kita ini orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Tapi tumbuhkan orang-orang hebat berikutnya yang mereka juga mengerti, menangkap visi, bekerja atau melayani sesuai dengan yang Kristus ajarkan bagi kita dan kita mentransferkan kepada mereka nilai-nilai rohani. Kenapa saya juga memilih untuk melayani anak-anak muda sampai sekarang, walaupun ya tidak secara sengaja bahwa saya mau melayani anak muda, tidak secara sengaja sudah demikian, tapi karena memang hati saya masih ada untuk mereka Tuhan bawa. Saya memulai pelayanan anak muda tahun 95 di SMP, kemudian SMA 14 dan berbagai sekolah di sekitar Surabaya Timur, Prapanca sampai ketemu Pak Rizky di SMA 16 dan seterusnya sampai kemudian di pembinaan
sekolah sampai saat ini. Ya, tidak sengaja Tuhan pertemukan dengan anak-anak untuk kami layani. Dan saya tidak sekedar berkhotbah di hadapan banyak orang, tapi ada anak-anak yang saya tanamkan nilai-nilai kedewasaan di dalam iman. Anak-anak muda sekarang ini terus terang dengan banyaknya media sosial, mereka itu males sebenarnya baca firman Tuhan. Ada kecenderungan untuk tidak menganggap firman Tuhan itu serius. Ketika kita masih muda dulu kan, kita diajar untuk baca firman Tuhan sampai harus punya buku tersendiri, catatan saat teduh. Saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami hal itu. Kita catat, bahkan ada tuntunan buku renungan harian, kita harus beli, baca, dan sebagainya. Sekarang firman Tuhan mudah beredar di mana-mana, tapi tidak banyak yang menyediakan diri untuk merenungkan. Lebih banyak mereka, anak-anak muda itu mendengar khotbah dari pendeta-pendeta yang sudah terkenal, yang punya nama besar. Dan itu yang membuat menjadi perhatian. Tapi untuk mendisiplinkan diri, bertumbuh dalam iman melalui kebenaran firman Tuhan secara pribadi, itu susah. Karena itulah yang sekarang jadi bagian saya untuk membina ada 5 sampai 7 anak sampai 8 anak, ya 8 anak, untuk mereka bertumbuh bersama-sama. Kami bersama-sama setiap pagi baca firman Tuhan, dan mereka saya minta apa pesan yang kamu dapatkan, mereka mencatat, memberikan pesan yang mereka dapatkan. Tetap saya motivasi setiap pagi sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja, baca firman Tuhan. Dari situ saya memuridkan mereka melalui komsel setiap seminggu sekali hari Sabtu. Mereka mengalami kebenaran-kebenaran baru yang selama ini tidak ditemui. Ada salah satu anak yang kami bina, sebelum saya bina, dia memang sudah punya pacar yang tidak seiman. Dan menurut dia itu tidak ada masalah. Karena kan dia tidak punya figur bapak. Figur ibunya juga punya hubungan dengan orang lain yang tidak seiman, tapi tidak berani untuk melanjutkan secara serius karena nggak seiman itu tadi. Anaknya akhirnya mengikuti. Tapi ketika saya tidak melarang, putuskan kamu dengan pacarmu, enggak. Karena dia sudah mengenal cowoknya lebih dulu daripada mengenal saya sebagai pembimbingnya. Tapi ketika menerima kebenaran firman Tuhan, dia mulai dalam tanda kutip ketakutan sendiri. Akhirnya dia putus dengan cowoknya itu, walaupun tetap berjalan sampai sekarang sebagai teman, ya itu urusan dia. Tapi firman Tuhan sudah mulai masuk kepada dia, membuat dia punya dasar bahwa saya tidak boleh untuk melanjutkan hubungan ini secara serius. Mulai terima kebenaran-kebenaran yang baik. Juga yang lain-lain, mereka mulai belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari itu yang jadi bagian. Saya mendisiplinkan, ayo belum baca firman Tuhan pagi ini, jangan berangkat sekolah dulu sebelum kalian selesaikan baca firman Tuhan. Ya walaupun memang akhirnya ada yang siang atau sore baru kirim catatan firman Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting mereka tidak meninggalkan kebiasaan yang baik. Yang menyedihkan ketika mereka dengan sengaja tidak mau mengikuti tertib disiplin baca firman Tuhan. Ada 2 anak yang kami bina tidak mau tertib baca firman Tuhan. Akibatnya apa? Mereka mengalami kegagalan dalam hidupnya. Yang saya yakin itu diantaranya karena mereka meninggalkan kebiasaan yang baik ini. Ada 2 anak, mereka bersaudara, dan ketika lulus SMA mereka mengikuti SNPB, ya, seleksi nasional SNBP berdasarkan prestasi. Tapi ketika tes tidak lulus. Saya sudah menduga ini karena mereka nggak baca firman Tuhan, nggak pernah saat teduh dengan teratur. Ketika mereka tes hasilnya, Pak, saya tidak lulus. Kemudian mau ikut UTBK, ujian teknis, ujian yang berbasis komputer itu. Setelah SNBP kan ada lagi ujian masuk perguruan tinggi, UTBK. Dan saya bantu untuk membayar pendaftaran. Tapi saya dalam hati, waduh, kalau mereka nggak pernah setor saat teduh, susah. Akhirnya nggak lulus lagi. Yang kedua, terus mereka mencoba berikutnya, yang salah satu mencoba lagi masuk tes UNJ. UNJ kan seperti UNESA, tapi yang Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Jadi tes mandiri. Nah, tes mandiri di situ. Karena kan universitas negeri, tes lagi. Nggak lulus lagi. Bener, nggak lulus. Karena mereka nggak pernah
Bapak kirim sharing firman Tuhan, walaupun kelihatannya biasa saja, tapi itu mempengaruhi. Saya berkali-kali ngajar ke anak-anak, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, menanggung akibatnya. Dan akhirnya dia yang nggak lulus ini coba ikut masuk daftar di perguruan tinggi swasta. Ya kalau masuk perguruan tinggi swasta ya dengan merem aja pasti lulus karena kan bayar, yang penting bayar. Kita perlu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pemuritan kita kerjakan, jangan lupa pelayanan kita munculkan orang-orang baru yang lebih baik lagi dari kita, yang lebih memiliki kedewasaan iman. Kita ajarkan kepada mereka. Rasul Paulus punya anak rohani namanya Timotius, salah satunya Timotius, dan dia ajarkan, dia keras mendisiplinkan Timotius, bahkan ditaruh di tempat-tempat yang sulit seperti di kota Efesus yang sulit secara pertumbuhan iman, dan dia taruh di situ, dia motivasi Timotius ini sampai akhirnya Timotius pun menjadi seorang yang kuat, seorang yang secara rohani juga mewarisi ketaatan iman, keteladanan iman dari bapak rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Yang ketiga, ya, supaya tidak terlalu lama, yang pertama tadi panggilan Tuhan itu spesifik. Ketika Tuhan menyuruh tebarkan jala ke sebelah kanan, dan dia dapat ikan. Yang kedua, kerjakan pemuritan. Karena apa? Tadi bisa dihitung, 153 itu kan sesuatu yang bisa dihitung, bisa dibilang antara banyak atau tidak, tapi bisa dihitung. Ketika kita pemuritan, orang yang kita layani bisa dihitung. Ini saya kerjakan cuma 2 anak, 5 anak, atau 5 orang satu keluarga yang saya layani. Ya tidak apa-apa, fokuslah di situ. Di pelayanan besar, pelayanan massal yang bapak-bapak teman-teman rekan sepelayanan kerjakan, tetap kerjakan dengan setia. Di situ kita membagi lebih banyak lagi kepada banyak orang, tapi ada orang-orang tertentu yang kita kuatkan secara pribadi. Yang ketiga, mengapa 153? Angka 153 merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Dia, pasti Tuhan sediakan pemeliharaan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Urusan hal yang sepele, hal sehari-hari pun Tuhan perhatikan. Ketika Tuhan Yesus menemui murid-murid, Dia tidak bertanya, kalian sudah berdoa belum hari ini? Sudah baca firman Tuhan belum? Ya itu baik. Dia tidak bertanya, kalian sudah melayani berapa jiwa? Ya itu bagus, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan simpel. Apakah kalian punya lauk pauk? Lauk pauk diurusi sama Tuhan. Dan ketika mereka berkata, tidak ada. Semalaman kami nggak dapat ikan. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak hanya rohani yang Tuhan perhatikan. Sampai kebutuhan jasmani, Tuhan pun akan sediakan. Selama kita jalan dalam panggilan Tuhan. Tuhan sediakan pemeliharaan buat kita. Tuhan sediakan pertolongan bagi kita. Tuhan sediakan segala sesuatunya, tersedia. Dan ini bukan berarti Injil kemakmuran, tidak. Tapi bahwa sebab akibat ketika kita jalan dalam panggilan Tuhan, Tuhan sediakan. Dan itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kita jadi sultan, seperti seorang hamba Tuhan besar, hamba Tuhan senior di Surabaya. Kalau berarti 3 bulan lagi kamu jadi sultan. Dihitung dari Oktober, berarti Desember, sampai Desember dan Januari tahun baru jadi sultan. Ternyata di bulan yang ke-7 pendetanya sambat punya utang miliaran ke jemaatnya. Mana kalau jemaatnya jadi sultan, mestinya kan pendetanya, gembala sidangnya jadi mahasultan yang lebih kaya lagi ya. Tapi ya malah di depan jemaat mengumbar kalau punya tanggungan miliaran. Nah itu kan tidak ada janji bahwa firman Tuhan kita jadi sultan. Tapi ketika kita jalan dalam panggilan Tuhan, jalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan sediakan berkat bagi kita. Tuhan sediakan pemeliharaan, itu yang pasti. Tuhan sediakan menanggung hidup kita ketika kita jalan. Ketika saya nggak punya uang, ketika saya tengah malam berdoa, saya berkata, Tuhan, Engkau yang panggil aku melayani. Aku percaya, Engkau sediakan pemeliharaan bagi kami. Ketika waktunya harus membayar banyak kewajiban, untuk kos, untuk sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari. Saya tengah malam seringkali berdoa dan saya berkata, Tuhan, waktunya ini Tuhan gajian. Waktunya Tuhan menggaji saya. Ini gimana Tuhan? Saya datang kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang memanggil saya. Saya percaya Engkau yang menyediakan.
Dan satu kali pernah hari Senin saya berdoa jam 2, jam 3, kemudian saya siapkan pelayanan, kirim renungan firman Tuhan ke media sosial, ke teman-teman dan sebagainya. Jam setengah 6 pagi ada WA masuk. Bukan WA masuk, nggak ada WA. Saya coba saja cek rekening, semalam cuma 12.000. Ketika saya cek setengah 6 pagi, masuk nilai angka 5 juta rupiah. Ketika saya cek mutasi rekening, dari mantan murid saya SD, murid saya waktu SD, dan kami nggak pernah sharing-sharing, nggak pernah hubungan selama ini. Dia lulus tahun 2009. Ya saya tahu dia sekarang kerja di Australia. Jarang sekali kami berhubungan, jarang sekali kami sharing. Bahkan saya lupa apakah saya pernah ngasih nomor rekening ke dia. Saya ingat saya tidak pernah. Tiba-tiba dia transfer 5 juta dan saya bersyukur. Anak ini Tuhan gerakkan, Tuhan bawa untuk mendukung pelayanan saya hari itu. Dia kirim berkat sejumlah itu dan saya selesaikan semua tanggungan-tanggungan. Tuhan sediakan melalui anak bernama Zakaria ini, siswa dari SD Betel Sulung yang tempat anak Pali juga pernah sekolah bersama kami semua. Puji Tuhan, ada banyak situasi-situasi ketika kita menyerahkan pada Tuhan. Dia pelihara kita, Dia tanggung hidup kita, Dia sediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu adalah janji firman Tuhan. 153 ekor berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan bagi kita. Apapun yang sedang kita pergumulkan, ketika kita bawa kepada Tuhan, Dia sediakan. Kadang-kadang saya sampai mikir, saya ini nggak bekerja formal seperti yang lain-lain, tapi kenapa teman-teman itu malah, Pak, saya pinjam uangnya sebentar, Pak. Atau ada seorang temannya, dia guru juga pinjam uang buat beli baju, seragam. Ya saya bantu. Saya tidak menolak kalau memang kenal baik atau memang bisa sharing dengan baik. Kalau enggak ya sudahlah, saya kasih seberapa. Tapi saya masih memberkati mereka. Kalau bukan dari Tuhan ya bagaimana? Saya tutup sharing saya dengan bahwa yang pertama, panggilan Tuhan bukan cuma profetik, tapi spesifik, jelas, detail, dan itu yang harus kita kerjakan. Pada semua orang yang Tuhan panggil untuk melayani, Dia panggil secara spesifik. Yang kedua, bahwa kerjakan pemuritan. Ayo kita bina orang-orang yang selama ini Tuhan percayakan, buat mereka bertumbuh dalam iman, bertumbuh mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Dan yang ketiga, jangan khawatir ketika kita melayani Tuhan. Ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada bukti-bukti bahwa Tuhan itu yang menjadi donatur kita. Donatur kita bukan manusia terbatas. Kadang-kadang ada orang yang sering sharing berkat ke saya, satu kali berkata, Pak, saya sudah keluar dari pekerjaan, tidak bisa membantu lagi. Ya tidak ada masalah, kan nggak mungkin saya juga minta-minta. Saya juga tidak pernah minta dia mendukung saya. Tapi ketika dia berkata nggak bisa, ya sudah, tidak apa-apa. Ternyata Tuhan kirim banyak orang lagi yang sebagai gantinya. Ada lagi ibu-ibu berkata, Pak, saya nggak bisa kirim lagi ya. Setiap bulan dia kirim saya 100.000. Dan saya juga nggak pernah minta pada ibu ini. Tapi ketika dia tidak lagi mengirim, Tuhan sediakan berkat-berkat dari yang lain. Saya tidak berbicara tentang berkat hari ini, tapi bahwa pemeliharaan Tuhan nyata untuk kita yang mau bersungguh hati memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.